kemarin sempat adanya pertemuan nih dengan Bang Sunan. Mungkin seperti apa Bang, bisa diceritakan Bang ke kita Bang? Gini, saya itu ketemu Sunan nggak sengaja gitu. Saya jujur aja, saya bilang, saya Sunan, kamu mengumpulkan media dengan mengomentari itu mengganggu saya dan mengancam keselamatan jiwa saya dan kawan-kawan. Kenapa itu sama saya dengan mengadu domba antara suku NTT dengan saya gitu. Saya mau tanya gitu. Mana pernyataan bahwa Farhad Abbas melaporkan warga NTT 8.000 orang, mana? Mana saya ngomong di mana gitu. Kedua, sejak kapan saya pernah menakut-nakutin? Kalau saya ngomong menyarankan agar tidak diterima bantuan itu pernah. Tapi kalau akan melaporkan seluruhnya itu tidak pernah ada. Makanya saya minta tolong tunjukkan gitu. Kedua, kalau tim saya itu memang jelas bahwa untuk laporan pidana Agus saya tidak terlibat di situ. Karena kan dia melaporin 4 orang yang pernah saya laporkan. Jadi saya menganggap bahwa ya saya memang sebagai tim kuasa tapi bukan tersangkut laporan NTT. Dan teman-teman perlu kita ketahui bahwa laporan NTT itu karena mereka bilang donasi NTT, makanya laporan judulnya itu membuat laporan NTT. Jadi yang dilaporkan itu bukan masyarakat yang menerima sumbangan, tapi adalah 4 orang yang ada di podcast yang menyatakan bahwa memindahkan atau membawa uang tersebut ke NTT untuk disalurkan di NTT gitu. Nah, kalau dalam hukum pidana kan kalau mau dicari kesalahan-kesalahan sih bisa-bisa saja, tapi nggak mungkin lah 10 orang masuk jadi tersangka hanya gara-gara menerima bantuan gitu. Siapa yang paling bertanggung jawab dominan di situ? Kan sudah ketahuan jelas yang bertanggung jawab hanya 1 orang. Bebannya ada pada 1 orang gitu. Nah, silakan. Kalau masyarakat NTT punya rasa kepedulian dan keprihatinan terhadap Agus, ya silakan juga bantu kami menuntut orang-orang ini gitu. Tapi kalau kalian menganggap bantuan itu halal dan orang-orang yang menyerahkan bantuan milik Agus itu halal juga, ya mohon maaf, apa yang diperjuangkan oleh Agus itu jangan dihalangi-halangi, jangan dipermalukan, jangan diintimidasi Agus, karena Agus adalah orang buta yang butuh pertolongan. Kenapa Farhad Abbas hadir di situ? Karena Farhad Abbas membela kaum yang lemah. Kalau namanya orang buta itu, kalau ada yang bilang orang buta itu bukan orang lemah, nah saya patut pertanyaan sama kalian gitu. Agus ini orangnya tulus-tulus, polos-polos, bukan poles-poles. Kalau yang kita laporkan ini orangnya poles-poles. Ya. Yang mana mereka tidak terbuka bahwa mereka dapat teguran dari Menteri Sosial. Hei yayasan, mana auditnya? Jangan dibagi uangan itu mau Agus. Tidak dilaksanakan. Di mana Anda? Di NTT. Begitu pulang klarifikasi, habis uangnya. Kemudian melaporkan. Apa dasarnya, alasannya? Silakan. Memang dalam peraturan Menteri tentang pengumpulan uang dan barang itu peran undang-undang di situ cuman dendanya 10.000, bahkan mereka dengan gagahnya akan membayar 10 kali lipat. Nah, tapi dalam perkara penggunaan uang Agus, karena uang ini dulu masuknya ke rekening Agus, bukan ke rekening yayasan. Jadi perlu diketahui bahwa itu adalah imbauan untuk membantu sukarela. Nah, kalau sekarang dibawa ke ranah seolah-olah itu untuk berobat, sedangkan matanya Agus sudah sembuh. Tidak boleh kalian memperlakukan Agus seperti itu. Nah, ini adalah permainan tiktoker yang menurut saya sangat tidak beradab dan melanggar kemanusiaan. Jadi kata bukan kiasan ya, semboyan dari bangsa Minahasa, Pak Samratulangi, situ tumo tau, kalau nggak salah ya. Jadi kalau jangan merasa jadi manusia kalau tidak bisa memanusiakan manusia, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini pesan moral di sini, kalau kalian mengobok-abrik, mengacak-acak, menzolimin, menganiaya si Agus yang buta, ya bagaimana rasa kemanusiaan itu ada? Nah, jangan dianggap dengan mengorbankan satu mata Agus, manusia bisa ditutupi dengan 1000 korban kemanusiaan lainnya gitu. Bagi kami sih
Karena ini pertanggungjawaban hukum yang suatu saat kalian misalnya salah menerima juga bisa kena, salah memberi juga bisa kena. Nah, kalau misalnya masyarakat NTT bisa menimbul kerusuhan atau kegaduhan yang ujung-ujungnya menyerang saya, nah saya minta yang bertanggung jawab ini adalah orang-orang yang membawa barang itu ke. Saya mengajak seluruh masyarakat NTT maupun tokoh idealis para akademisi, ayo bantu kami. Kami ini bukan mengobok-obok atau mempermalukan Nusa Tenggara Timur. Yang dari awal sebelum adanya sumbangan ini diserahkan ke sana, kita sudah melaporkan ke polisi. Mereka sudah membuat perdata kok, dan ini uang memang punya Agus gitu. Nah, kenapa? Karena prosesnya itu ada videonya Denny Sumargo mengatakan bahwa uang ini dititip sementara ke Nopi. Kalau siapa yang ngambil atau ini, saya akan ganti 100%. Jadi uang ini akan diganti oleh Denny Sumargo udah berkali-kali gitu. Tapi dan ditambah lagi akan disikat. Sedangkan sekarang mereka yang sikat sendiri. Nggak tahu siapa yang harus disikat sama Denny Sumargo. Apakah dia akan menyikat dirinya sendiri gara-gara membagikan uang itu kepada Agus? Atau mungkin dia melakukan aksi tutup mulut untuk tidak ditanya-tanya kenapa uang itu habis. Nah, oleh karena itu tim pembela kaum lemah itu selalu hadir abadi bersama dengan para orang-orang kaum lemah yang hak-haknya terabaikan, yang hak-haknya diambil, dirampok, dicuri orang gitu. Jadi ingat, kami ini mengejar maling, bukan minta diteriakin kami jadi maling. Kira-kira seperti gambaran kiasannya ya. Oleh karena itu di sini sudah jelas bahwa dari awal orang yang mengaku awalnya lawyer daripada yayasan Nopi, kemudian dia jadi lawyer donatur, kemudian mereka berkolaborasi bersama-sama seolah-olah itu adalah mewakili, terutama namanya Pablo ini. Pablo ini memang jadi catatan kita sendiri. Hey Pablo, kamu ngaku pengacara, tapi kok nggak pernah sidang, nggak pernah datang sidang berhadapan dengan gue nih. Jangan lu yang sidang anak buah lu pakai kantor orang, tapi yang ngomong analisa lo gitu. Lu sadar nggak bahwa yang terjadi kemarin itu kamu telah menghabiskan uang dana yayasan dana Agus sebelum gugatan dicabut. Kamu pikir gampang mencabut gugatan itu? Oh silakan aja, tapi kita punya pertanyaan. Surat kuasamu mana? Kenapa cuma 2? Hebat banget, lu mewakili 500 orang, yang tanda tangan cuma 2 orang, lu ngaku class action apa? Ya. Kemudian lu meminta dan menyetujui uang itu habis. Kemudian laporan penanggung jawab lu terima, nggak ada masalah. Kamu siapa? Ini orang harus diperiksa. Kita minta diperiksa. Nah, kalau pengacara yang lain minta ditangkap, ditahan, itu urusan pengacara itu dengan mereka. Tapi saya pribadi, coba masyarakat lihat cara ngomongnya deh. Yang mana pengacara beneran dan mana pengacara onaran. Bisa kelihatan kan? Nah, jadi kalian harus lebih teliti bahwa Agus ini diobok-obok. Orang bilang Agus harus dapat oleh-oleh, tapi ini diolah-olah, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita meminta agar pihak kepolisian kasus ini sudah menjadi atensi dan akan dipercepat. Karena mereka tidak menghargai Menteri Sosial, mereka tidak menghargai Dirjen, mereka tidak menghargai Agus. Uang habis. Nah, sekarang mereka bilang kalau kalah akan menggantikan, ngapain? Tidak seperti itu. Di sini saya lihat ada anak buahnya Pablo ya. Oh ya. Oh yang Kenapa kok yang penting beritanya netral gitu ya. Bang, masih soal tim Abang nih Bang, yang lagi viral Bang, kan dia kan mengatasnamakan Abang ya. Katanya dia itu yang sempat ingin bukan mengancam ya, ingin mempidanakan korban-korban NTT menerima uang gitu, kalau masih mau menerima uang gitu. Nah, Abang sebagai timnya juga ikut bertanggung jawab gak sih atas sampai sekarang tidak ada korban yang dilaporkan. Ngapain kita ngelaporan di Jakarta nanti 5 orang dipanggil aja repot kok. Yang penting 4 orang yang bertanggung jawab ini yang paling penting. Dan masyarakat NTT tolong dukung kami.
Kalian tahu nggak bahwa dana itu adalah dana dari rekening Agus? Makanya kita bawel, kita teriak-teriak jangan terima gitu. Bukan kita nggak tahu tiba-tiba udah habis baru kita ribut. Dari awal udah kita giring, ini jadi kasus nasional. Seluruh dunia tahu itu uang Agus. Dan donatur itu tidak dilibatkan, hanya 2 orang. Mereka ngaku polling, nanti kita audit lagi apa maksudnya pollingnya gitu. Masa 500 orang nyumbangnya cuma 10.000, 5.000 perak, masing-masing menggunakan pengacara, lebih mahal harga materinya dibanding sumbangannya. Mereka untuk membuat Agus itu uangnya 1,3 miliar udah habis, digugat lagi diminta 1,3 miliar, dilaporin pidana lagi diminta kembali 1,3 miliar. Coba lihat, kalian kalau ada dapat pengacara seperti itu, kalian akan bilang pengacara hebat ya? Hebat gak kalau seperti itu buat kalian? Ribet. Lawan Farhad Abbas saja mereka begitu, apalagi lawan rakyat lemah. Nah, disitulah Farhad Abbas hadir untuk membela kaum yang lemah gitu. Jadi saya umumkan, Agus ini diobok-obok, dipermalukan. Kenapa? Mereka pikir aman, tapi bagi gue nggak bisa. Lu nggak bisa jadikan ini sebagai konten kreator yang lu ambil untuk menaikkan elektabilitas, popularitas kalian di media sosial. Tidak bisa. Gua kejar, ya. Gua bikin kayak ikan asin loh. Gua bikin kayak ikan asin. Pernah nggak ingat ya? Ingat ikan asin. Ikan asin itu saking asinnya masuk penjara. Oke? Jangan tersinggung ya. Berarti kemarin itu bisa dibilang tuh maksud untuk meluruskan ya Bang kesalahpahaman ini Bang dengan dikumpulkannya saya Bang dalam Reza waktu di dekat Abang dan akan datang ke organisasi besar pemuda Nusa Tenggara Timur. Saya bawa Rizaldi, saya bawa Agus. Bahwa kami di situ bukan pura-pura buta, bukan pura-pura sakit gitu. Rasa kemanusiaan bagi daerah-daerah yang tingkat kemanusiaannya sangat rentan akibat korban kemarin lebih tinggi daripada mereka akan paham kok. Orang NTT ini teman-teman saya semua, pintar-pintar semua. Bukan preman mereka. Mereka pintar dalam bidang keuangan, media. Hebat. Makanya saya tahu kritis. Mereka punya rasa kemanusiaan, nggak ada. Baik kok saya dulu tahun 2003 juga kami sering terlibat aksi kemanusiaan, kami terlibat, tidak ada masalah kok. bahkan salah satu dari masyarakat NTT ada yang memberikan review ke Abang nih bahwa Abang memang sering melakukan bisa dibilang charity ke daerah NTT, benar nggak sih Bang? Pokoknya ke daerah mana aja, kayak gempa Sulawesi Tengah, saya berangkat naik Hercules, kita membawa beberapa ton barang dari sini gitu. Semua dikasih mudah, bukan orang mudah memberi. Kan slogan saya waktu itu bukan menolong yang mudah tapi mudah menolong gitu. Saya terbang hari ke-3 atau ke-5 itu saya udah berada di lokasi. Kami naik pesawat Hercules dari Halim berangkat. Itu turunnya dia kayak lompat gitu ya. Dan kami duduk, saya sempat ketemu Ki Kusumo di sana. Saya sangat terharu gitu, masih banyak artis yang peduli gitu. Nah, di NTT waktu 3 tahun lalu sempat juga kita buat, dan itu memang rekam jejaknya ada gitu. Saya nggak mungkin gitu. Dari apa yang kawan-kawan lakukan ini, saya udah jauh-jauh hari sudah lakukan itu. Cuman kalian kenalnya Farhad Abbas hanya sebagai artis saja ya. Iya betul nggak? Iya. Jadi kalau saya pokoknya gini, prinsip saya dalam hidup. Silakan kalian kaya, silakan kalian hebat, silakan kalian menang gitu. Tapi kalau kalian tidak punya rasa sosial dan bakti sosial, nggak punya suatu perjuangan nilai-nilai sosial yang bisa pekerja sosial, meladenin orang, membela orang, membantu, menyumbang, mengumpulkan pakaian bekas, mengumpulkan pakaian baru, mengumpulkan uang untuk sosial, nah baru mantap. Kalau Islamnya itu khairun nas anfahum linnas, artinya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kan saya udah bilang bermanfaat itu bersama Muhammad Farhad ya, artinya. Nah makanya saya hadir di situ dan saya yakin lah tidak segampang itu mereka akan provokasi aku dengan orang NTT gitu. Saya nggak mau takabur, saya nggak mau apa-apa, yang penting kalau ada masalah kan saya hadapi gitu. Nggak gampang mau datangin orang, mau proyek suku. Saya kemarin ketemu dengan Sunan, saya bilang nggak bisa Nan. Ntar saya kalau orang nanya masih boleh saya luruskan. Kalau orang tempeleng duluan saya baru dia bertanya gimana, itu kan gak enak. Nanti persoalannya lagi
lapor polisi lagi, kan repot gitu. Ya buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabat abang-abangku, putra asli NTT, jangan khawatir bahwa Farhad Abbas membela kaum yang lemah dan tidak mungkin berada untuk melawan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang dalam keadaan saat ini bencana. Tapi bagi saya adalah bencana yang paling besar daripada bencana meletusnya gunung berapi itu, di samping kawan-kawan mengalami kerugian, itu adalah bencana kemanusiaan hilangnya uang Agus. Itulah menurut saya. Kalau itu kan alam, kalau ini yang buat ini adalah orang-orang yang menghabiskan uang Agus. Berani sekali. Mereka adalah orang yang berani, nekat, hebat banget. Sampai gue bilang kalau nggak habis gue potong burungnya ya, dia habisin beneran. Padahal gue cuma bercanda, gitu loh. Ih kok berani banget gitu. Harusnya malu, harusnya takut, harusnya bertanya. Ini juga dia nanya lawyernya itu aja gitu. Yang disuruh sidang kartu ujiannya belum tahu sekolahnya di mana, itu doang yang ngomong gitu. Tolonglah wartawan, kalau kalian ngomong ini jangan cari orang-orang yang nggak jelas sekolahnya, yang udah tua baru sarjana baru jadi lawyer. Kemudian kalian tanya lagi sama orang-orang yang pokoknya yang blon jangan ditanya deh sama mereka. Nanti kalian jawabannya seenaknya aja gitu. Tapi kalau mereka jawab seenaknya saya, gua hajar. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Hajar secara hukum, bukan hajar pukul-pukulan, tapi hajar ya sesuai hukum positif Indonesia.